Tanggal 14 April 1865, sebuah malam yang seharusnya menjadi malam penuh harapan dan kegembiraan bagi bangsa Amerika. Perang saudara yang brutal hampir berakhir dengan kemenangan pihak Union atas Konfederasi. Presiden Abraham Lincoln, sang pemimpin yang telah berjuang keras, mempersatukan kembali negara yang terpecah belah, menghadiri pertunjukan drama Our American Cousin di Theater Ford, Washington, D.C. Namun malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Saat Lincoln duduk di balkon teater, seorang pria bernama John Wilkes Booth menyelinap masuk dan menembak presiden tepat di belakang kepala. Tembakan itu mengubah jalannya sejarah Amerika dan meninggalkan luka mendalam bagi seluruh bangsa. Kematian Lincoln bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga simbol dari betapa rapuhnya perdamaian dan persatuan. Presiden yang telah memperjuangkan penghapusan perbudakan dan pemulihan negara itu harus mengakhiri hidupnya secara tragis oleh tangan seorang pembunuh yang bertekad menggagalkan visi besar Lincoln. Malam itu, selain menjadi akhir tragis bagi Lincoln, juga membuka bab baru penuh intrik, konspirasi, dan balas dendam yang akan terus menghantui sejarah Amerika hingga kini. Abraham Lincoln bukan sekadar presiden. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Terpilih pada masa yang sangat sulit, ketika perpecahan antara utara dan selatan mencapai puncaknya, Lincoln bertekad menjaga persatuan bangsa. Ia mengeluarkan proklamasi emansipasi yang membebaskan budak-budak di wilayah yang memberontak, sebuah langkah monumental yang mengguncang tatanan sosial dan ekonomi Amerika Selatan. Namun langkah besar Lincoln ini tidak diterima baik oleh semua pihak. Para pendukung konfederasi, para pemilik budak, dan banyak elemen radikal di selatan melihatnya sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka. Selain itu, beberapa kelompok di utara pun merasa bahwa kebijakan Lincoln terlalu lunak atau justru terlalu keras. Dengan kata lain, Lincoln berdiri di tengah pusaran konflik yang tak hanya melibatkan senjata, tapi juga politik dan ideologi yang sangat tajam. Kemenangan Union di Perang Saudara bukan berarti semua selesai. Sebaliknya, masa rekonstruksi yang akan datang penuh dengan tantangan baru. Lincoln sudah memikirkan cara-cara damai untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah tanpa balas dendam dan ingin memulihkan negara dalam semangat persatuan. Visi Lincoln ini membuatnya menjadi sasaran kebencian bagi banyak pihak. Ia dianggap musuh oleh kelompok yang ingin mempertahankan perbudakan dan menolak perubahan. Ketegasan dan keberaniannya menyelamatkan negara, sekaligus membuatnya menjadi ancaman yang harus dihilangkan. Malam di Theater Ford adalah klimaks dari kebencian itu. Ketika Lincoln menikmati hiburan, musuh-musuhnya merencanakan pembunuhan yang akan mengguncang seluruh Amerika. John Wilkes Booth adalah aktor terkenal di zamannya, dikenal karena pesona dan bakat panggungnya. Namun di balik ketenarannya, Booth menyimpan dendam dalam hati. Ia adalah pendukung fanatik konfederasi yang menolak kekalahan selatan dan menganggap Lincoln sebagai tiran yang harus dibalas. Booth meyakini bahwa dengan membunuh Lincoln, ia bisa membangkitkan kembali semangat selatan dan menggagalkan rencana rekonstruksi yang dirancang presiden. Ia percaya tindakannya akan membangkitkan perang baru dan mengubah nasib bangsa. Pada malam itu, Booth merencanakan dengan teliti. Ia menyusup ke Theater Ford dengan senjata tersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk mengeksekusi aksinya. Dengan satu tembakan tepat di kepala Lincoln, Booth berhasil mewujudkan niatnya yang mengerikan. Setelah pembunuhan, Booth melarikan diri, memulai pengejaran besar-besaran. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Booth ditemukan di sebuah gudang di Virginia dan tewas dalam baku tembak dengan pasukan Union. Pembunuhan Booth bukanlah tindakan seorang diri. Ia bekerja sama dengan kelompok konspirator lain yang memiliki rencana untuk membunuh sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk wakil presiden dan menteri perang. Rencana tersebut gagal, tapi membuktikan bahwa pembunuhan Lincoln adalah bagian dari konspirasi lebih besar.
Pembunuhan Lincoln bukan sekadar tindakan pembunuhan politik biasa. Ini adalah hasil dari konspirasi terencana yang melibatkan sejumlah orang berpengaruh yang ingin menggagalkan usaha rekonstruksi dan mempertahankan supremasi selatan. Konspirator utama selain Booth termasuk Lewis Powell, yang mencoba membunuh Menteri Negara William Seward, dan George Atzerodt, yang ditugaskan membunuh Wakil Presiden Andrew Johnson. Beruntung, usaha mereka gagal, tapi kekacauan yang tercipta memperlihatkan betapa terorganisirnya upaya ini. Pemerintah segera melakukan penyelidikan besar-besaran dan menangkap banyak tersangka. Persidangan konspirator menjadi berita utama di seluruh negeri. Beberapa dari mereka dihukum mati, termasuk Booth yang tewas dalam pengejaran. Namun, teori dan spekulasi mengenai siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan ini terus berkembang. Beberapa pihak menuding kelompok politik tertentu dan bahkan oknum militer yang tidak puas dengan kebijakan Lincoln. Kematian Lincoln mengubah arah sejarah Amerika dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kekuasaan dan kebencian bisa menciptakan tragedi yang mengguncang bangsa. Konspirasi ini menjadi peringatan keras bagi para pemimpin yang mencoba membawa perubahan besar. Kematian Lincoln membuat negara Amerika yang baru saja keluar dari perang saudara semakin rapuh dan terpecah. Wakil Presiden Andrew Johnson menggantikan kursi kepresidenan, namun ia tidak memiliki karisma dan visi yang sama dengan Lincoln dalam menyatukan bangsa. Proses rekonstruksi menjadi lebih keras dan penuh konflik. Perpecahan politik antara utara dan selatan bertambah tajam, dan ketegangan sosial meningkat. Banyak bekas budak dan warga selatan mengalami penderitaan akibat kebijakan yang tidak konsisten dan konflik kekuasaan. Trauma atas pembunuhan presiden juga meninggalkan luka mendalam dalam jiwa rakyat Amerika. Lincoln dipandang sebagai martir, simbol perjuangan dan pengorbanan yang harus dihormati dan diingat sepanjang masa. Namun, warisan Lincoln tetap hidup. Meski ia tidak sempat menyelesaikan misi besarnya, nilai-nilai kebebasan dan persatuan yang diperjuangkannya terus menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Abraham Lincoln meninggalkan warisan yang luar biasa dalam sejarah Amerika dan dunia. Ia adalah lambang keberanian, keadilan, dan kemanusiaan yang menginspirasi jutaan orang. Pembunuhannya mengingatkan kita bahwa perubahan besar seringkali datang dengan risiko besar pula. Para pemimpin yang berani membawa perubahan menghadapi ancaman dari kekuatan yang ingin mempertahankan status quo. Sejarah Lincoln juga mengajarkan bahwa kematian tidak selalu mengakhiri perjuangan. Justru, dari tragedi besar itu muncul semangat baru untuk melanjutkan cita-cita kebebasan dan persatuan. Hingga hari ini, nama Abraham Lincoln dikenang bukan hanya sebagai presiden yang tewas dibunuh, tetapi sebagai pahlawan yang mengubah wajah Amerika selamanya. Pembunuhan Abraham Lincoln adalah salah satu bab paling kelam dalam sejarah Amerika. Ia adalah tragedi yang mengingatkan kita bahwa kemajuan dan perdamaian tidak selalu mudah dicapai. Di balik tembakan malam itu, tersimpan kisah tentang kebencian, pengkhianatan, dan ambisi yang menghancurkan kehidupan seorang pemimpin besar. Tapi juga kisah tentang keberanian dan harapan yang terus hidup. Setiap kali kita mengenang Lincoln, kita diajak untuk merenungkan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Persatuan, kebebasan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai itu tetap relevan hingga kini. Dan meskipun tragedi itu terjadi lebih dari 1 abad yang lalu, pelajaran dari kematian Lincoln tetap menjadi cermin bagi dunia tentang bahaya kebencian dan pentingnya perdamaian.